Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada pengamat yang sangat luar biasa kalau saya pribadi begitu kan. Dia mengatakan begini ya. PKS harus berhati-hati ya, tentukan sikap untuk mendukung Anies Caimin begitu. Kenapa begitu ya? Karena di satu sisi bisa saja ini menjadi perbincangan yang sangat luar biasa bahwa PKS dan PKB tidak bisa disatukan, katanya begitu ya. Dan pada akhirnya orang-orang itu kan melihat dari masa lalu begitu kan, tidak melihat masa sekarang ya. PKS saya kira lebih mementingkan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan hanya ya politik-politik aja begitu. Buktinya PKS sekarang sudah dekat dengan Caimin ya, dengan Anies Caimin, dan bisa disatukan begitu PKB di situ. Lihat saja sejarah-sejarah dulu begitu kan. Ya PKS pernah ya mengusung Gus Dur di situ begitu ya. Tahun berapa itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini tidak mungkin lah begitu kan PKS itu berambisi dengan cara-cara yang dulu begitu. Tapi kan secara demokrasi modern hari ini perkembangan dari PKS sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan di sana banyak orang-orang NU begitu ya. Bahkan tentu ini menjadi bisa disatukan antara PKB dengan PKS. Itu bisa disatukan begitu kan. Ya kata siapa begitu? Katanya mesti PKS hati-hati begitu. Katanya begitu. Tapi saya rasa dengan seperti ini menjadi catatan penting bahwa PKS itu ya tetap ya saya kira akan mendukung Anies Baswedan ya, Anies Caimin. Ya siapa lagi begitu kalau bukan itu begitu. Tapi yang jelas ini adalah perdebatan panjang, kita tunggu ya dari Majelis Syuro begitu. Wakil Syuro saja begitu kan ya, seperti Nur Wahid begitu. Dia tetap mendukung Anies Baswedan dengan dengan Caimin begitu. Kita tunggu saja bagaimana itu prosesnya begitu ya. Dan bahkan ini ada komentar yang menarik begitu tentang cawapres Caimin. Insya Allah besok Jumat 15 September ya, Majelis Syuro PKS akan mengambil ya atau bersidang mengambil keputusan resmi anggota majelis dari seluruh provinsi dan akan menyatakan pendapat ya. Wah, bakal seru ini, apakah ya Twist Budiman ada usulan. Buat poros baru aja Pak bersama Demokrat dan P3. Tidak mungkin begitu kan. Karena gerbong dari PKS sendiri yaitu adalah pendukung Anies Baswedan begitu kan. Tidak mungkin. Kalau PKS keluar, P3 dan Demokrat begitu kan. Apa yang mau diharapkan oleh PKS begitu ya. Yang mau disodorkan untuk capres-cawapres siapa mereka begitu. AHY yang jelas jauh. Pak Sandi yang jelas jauh begitu. Maka kata Abu Bakar Al-Habsyi begitu kan ya, dari PKS sendiri menyatakan bahwa wah, saya ini PKB dengan PKS ini sangat baik bos, katanya begitu ya. Ini koalisi yang sangat luar biasa bos begitu. Jadi ucapan-ucapan itulah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa lampu hijau begitu ya untuk PKS kepada Anies Caimin begitu. Jelas di situ begitu. Jadi walaupun ada orang pengamat sana sini kan, sekarang pengamat banyak afiliasi kepada salah satu capres-cawapres begitu kan. Ngapain kita harus percaya itu begitu. PKS dan Demokrat sejak awal adalah oposisi dan Nasdem dan PKB adalah ya partai pemerintah. Sekarang komposisinya dua partai ya, pro pemerintah, satu oposisi. Surya overreach ya dan minim attitude. Bayangin ya kalau sudah berkuasa ya, terlebih lagi Anies mengakui dia petugas partai Nasdem. Ini yang diukit adalah petugas partai begitu. Keluar Pak, tarik Anies dan bikin koalisi sendiri biar murni oposisi. Ya, kita lihat saja orang-orang yang kemudian begitu ya berkomentar seperti itu, lihat saja. Pasti adalah pendukung Partai Demokrat. Atau setidaknya yang lain begitulah ya. Bahkan di satu sisi ya ketika PKS dirayu begitu kan ya, diiming-imingi berbagai jabatan, beriming-iming dengan uang, itu tidak tertarik sama sekali. Itulah PKS begitu ya. Jadi saya kira PKS walaupun dirayu untuk keluar begitu, dia tetap posisinya akan mendukung Anies Baswedan. Karena suara-suara Anies Baswedan berada di PKS begitu kan ya. Begitu pula sebaliknya begitu. Kalau dia keluar mau berlabuh kemana, dia akan terjebak ya, begitu kan. Itu pun kalau P3 keluar begitu kan ya. Karena pada akhirnya P3 mulai membangun komunikasi begitu. Yang disodorkan tetap itu adalah Pak Sandi begitu. Dan itu menurut saya pribadi agak angel jauh begitu dari yang namanya untuk menjadi cawapres di situ begitu.
Jadi kalau ingin punya ambisi untuk menjadi cawapres, tidak ingin memikirkan bagaimana nasib bangsa dan negara, tidak memikirkan rakyat, saya kira tidak akan tercapai itu begitu ya. Ya kalau tujuannya jadi cawapres apa begitu kan ya, hanya eksis-eksisan saja begitu kan, ya seolah-olah elektoral punya dampak luar biasa, padahal tidak begitu. Dan saya kira PKS akan tetap bersama Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya dalam pengamat itu dikatanya begini, pengamat dari Lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebutkan Partai Keadilan Sejahtera PKS ya masih ya berhati-hati dalam menentukan sikapnya untuk tetap berada di koalisi perubahan. Meskipun menegaskan ya masih pendukung bakal calon presiden ya Anies Baswedan, tetap PKS menyatakan masih harus menunggu keputusan Majelis Syuro PKS terkait dengan kelanjutan koalisi itu begitu. Katanya begitu ya dalam pengamat itu. Tapi kan ini kan mesti kita lihat saja pengamatnya begitu kan. Ya hati-hati dalam apa begitu coba. Ketika PKS menyatakan masih menunggu keputusan Majelis Syuro, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya belum ada keputusan resmi atau final dari PKS. Memang ada kecenderungan ya terus berusaha ya terus bersama Anies Baswedan, tapi kan ujung-ujungnya keputusan di Majelis Syuro. Itu artinya keputusan 100% bersama Anies ya sebenarnya masih menggantungkan ya. Bahkan belum bisa dinyatakan definitif ya 100% ya per hari ini, ujar Adi dalam keterangan itu begitu. Tapi yang jelas ya menurut saya pribadi sudah lampu hijau Anies Baswedan ya PKS ini kepada Anies Baswedan, dan bahkan bertemu di situ menyanyikan ya lalwaton, dan bahkan kader-kader PKS ya leluasa begitu kan ya ingin bersama dengan Anies Baswedan. Siapa lagi coba begitu kan? Kalau dia ingin bergabung kepada PDIP lalu kemudian menyodorkan cawapres, saya kira tidak ada begitu. Kepada Prabowo saya kira juga tidak ada begitu. Lebih dampaknya itu lebih terasa kepada Anies Baswedan begitu kan. Untuk jabatan saja minta 3 gampang PKS begitu kan. dan ini menjadi catatan penting begitu. Kemenangan Anies Baswedan ini menjadi potensial yang sangat luar biasa. PKS akan melihat itu begitu. Jadi perdebatan sekarang kalau PKS harus hati-hati ya memang berhati-hati dia melakukan tindakan itu begitu kan. Karena bagi kami adalah sebagai pengamat di media sosial melihat bahwa PKS itu cenderung ya melihat bagaimana ya di 2017 ketika Anies Baswedan menang di situ, dia patuh ya, bahkan ya dari pendukung-pendukung Anies Baswedan di situ masuk ke PKS, lalu kemudian PKS juga pendukung-pendukung Anies Baswedan, dan pada akhirnya momentum ini akan kehilangan kalau PKS keluar ya. Dan di situ mau berlabuh kemana? Nasibnya sama dengan Partai Demokrat nantinya begitu ya. Tapi sayang seribu sayang, rayuan-rayuan dari orang-orang di luar koalisi begitu banyak begitu ya. Dan bahkan ditawari uang, ditawari jabatan begitu kan, dilobi agar keluar begitu kan ya. Bahkan di media sosial begitu kan, banyak orang-orang yang kemudian mengkritik habis-habisan PKS, ya keluarlah, apakah tidak malu dan sebagainya. Dan pada hakikatnya PKS tetap pendirian di situ. Dia tetap mengatakan bahwa ingin bersama dengan Anies Baswedan. Ya, katanya ahlan wa sahlan di PKS. Ya, PKB dengan Nasdem ahlan wa sahlan. Itu lebih dekat begitu kan. Karena perdebatan sekarang itu banyak sekali yang menjadi pro dan kontra begitu. Dan bahkan Adi menilai pernyataan PKS yang menegaskan tetap bersama Anies juga upaya menunjukkan ke publik partai tersebut tidak reaktif seperti Partai Demokrat. Citra PKS sebagai partai Islam dan memikirkan kader kuat membuatnya tidak ingin terlihat emosional di depan publik. Betul begitu kan? Kalau inginnya emosional, ya tidak memikirkan rakyat, citra dari konstituennya harus dirawat di situ. Sangat luar biasa. Ada nggak PKS ramai-ramai keluar? Yang ada Partai Demokrat di situ begitu. Jadi ini menjadi kemenangan yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi kenapa PKS misalnya tetap bersama Anies seperti PKS tidak mau seperti Demokrat yang kelihatannya emosional dan kelihatan reaktif dan marah-marah. Meskipun Adi menilai ya PKS tetap nyaman dengan kehadiran ya PKB yang muncul tiba-tiba di koalisi KPP. Hal ini terlihat dari PKS yang tidak ikut ya terlibat dalam deklarasi Anies Caimin. Selain itu, jika ada akhirnya nanti PKS tetap bersama Anies, ya Adi menilai alasan yang mendasarinya adalah basis konstituen PKS yang berisi dengan PKS.
Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa pengamat politik dari lembaga Indonesia Political Opinion ini, begitu, Deddy Kurniansah menilai PKS adalah partai yang saat ini bisa leluasa menentukan pilihan capres tanpa terpengaruh partai lain di koalisi. Penyebabnya PKS adalah partai dengan basis pemilih cukup kuat dan tidak berbaur dengan pemilih partai lain. Betul begitu kan? Jadi kekuatan itulah yang dirawat oleh PKS sampai hari ini, begitu. Konstituennya dirawat, kader-kadernya dirawat, apa yang mau dari kadernya dipenuhi, begitu kan. Berbeda dengan yang lain, ada gerbong kosong, begitu kan, yang kemudian petinggi-petingginya saja yang kemudian berkoalisi, sedangkan yang di bawah sudah beralih dukungan, begitu kan. Sudah jelas siapa mereka, begitu. PKS tidak seperti itu, begitu kan, ya, mendengarkan aspirasi yang di bawah, bagaimana yang di bawah itu bisa tercapai dan sebagainya, begitu. Bahkan ya Deddy melanjutkan relasi antara PKS dan Anies juga sudah terjalin cukup lama sejak Pilkada DKI Jakarta. Bahkan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Jauh dari hari sebelum deklarasi dukungan Anies memilih, PKS telah menetapkan Anies, ya, menetap Anies. Karena itu, Deddy menilai ada perbedaan karakter pemilih di koalisi perubahan khususnya antara PKS dan PKB. Namun demikian, kondisi ini tidak menjadi halangan, ya, bagi partai dalam satu koalisi. Ya, tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi kita. Ya, sah-sah aja. Maka mengapa PKS itu kader-kadernya sangat kuat sekali, begitu? Karena pada hakikatnya yang dilihat itu adalah konstituen mereka, begitu. Ya, bahkan kata-kata Ahmad Sayhu, begitu kan, ya, ahlan wa sahlan, ya, kalau ini ada tambahan kepada Anies Baswedan, begitu. Ini menarik, begitu. Dan bahkan saya yakin dan saya yakinnya secara elektoral, begitu kan, di parlemen, begitu, ya, PKS ini akan ya tetap berada di situ dan bahkan bisa menjadi kekuatan di situ, begitu. 20% nanti bisa gampang, bisa PKS untuk bisa memajukan capres sendiri, begitu kan, ya, tahun 2029. Tetapi saya kira kalau keluar, saya kira tidak ada, begitu, ya. Inilah politik kita, begitu. Karena yang kita tahu bahwa dalam proses demokrasi, ya, kita lihat bahwa PKS itu sangat memungkinkan, ya, akan menjadi, ya, pemenang di parlemen. Mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa, ya, di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.